Anak-anak kalau acara seperti ini nggak usah ada bahasa nggak enak atau mengganggu dan sebagainya. Makanya kami kalau diundang acara majlis taklim ibu BKMT di Sungai Itik, itu selalu liatin anak-anaknya. Mana kok sedikit anak-anaknya. Punya anak umur 5 tahun, punya anak umur 6 tahun, berapa tahun pun dibawa ke tempat majelis, dibawa ke tempat seperti ini, dibawa ke masjid untuk sholat berjamaah. Jangan sampai anak kita, ibu mungkin hadir majelis taklim senang, bapak mungkin hadir pengajian senang, sholat berjamaah senang, tapi anaknya tidak pernah dibawa. Benar? Banyak nggak? Banyak. Ibu bapaknya sibuk pengajian, bapaknya setiap malam ikut sholawatan, pengajian, zikiran dan sebagainya, tapi anaknya tidak pernah dibawa. Maka jangan salahkan anak ketika nanti anak di masa dewasa menjadi keras wataknya, tidak bisa diatur, melawan. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah membawa itu anak ke tempat yang mulia, dibawa itu anak ke tempat pengajian, dibawa itu anak ke tempat majlis, dibawa itu anak ke tempat zikir. Walaupun anak itu berantem, mohon maaf bukan berantem, walaupun anak itu ribut ketika di majelis seperti ini atau di pengajian dan sebagainya, hal yang wajar. Atau mereka mendengarkan ceramah tidak paham, hal yang wajar. Memang anak kecil, tapi Allah akan memberikan ketenangan dan Allah akan melindungi itu anak, dan Allah akan memberikan rahmat ke dalam hatinya. Bisa Bu, di bawah nanti. Walaupun sekarang mereka gini-gini, liatin kanan kiri, ustaznya ngomong nggak paham, tapi Allah akan titipkan rahmat dalam hatinya, sehingga nanti anak menjadi lembut, bisa diatur, disuruh enak, suruh sholat enak, suruh ngaji enak. Enak lah bukunya anak seperti itu. Iya, sebelum melahirkan Ustaz pengen jadi anak, pengen punya anak yang soleh-solehah ya Ustaz, pengen punya anak nanti rajin pengajian. Setelah lahir boro-boro dibawa ke tempat pengajian. Cita-citanya pengen punya anak yang soleh-soleha, tapi tidak pernah dibentuk itu anak menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Mimpi di siang bolong. Ini bukan bolong Bu ya. Jangan mimpi, ayo bawa pahala yang besar. Dan juga kami sering mengoreksi sebagian pengurus masjid. Anak kecil dilarang masuk masjid. Anak kecil gak boleh ke masjid. Kenapa? Mengganggu. Nah, ini ketua masjid yang error. Nah, DKM yang error. Akhirnya mesinnya sepi, lebih banyak kakek-kakek. Ketika adzan bukannya anak muda yang adzan, Allahu Akbar. Bukan enak kan? Kalau yang anak muda yang adzan nanti. Ada lagi anak kecil pengen ke musola, pengen ke surau, pengen ke masjid, takut. Diajak sama bapaknya, ayo dek ke masjid, ayo ikut berjamaah sama bapak, ayo ikut berjamaah sama emak. Takut mah, itu pengurusnya galak. Lihat, kalau masjid seperti itu melarang anak kecil ke masjid, sepi. Yang kedua, nanti anak gak senang berjamaah di masjid. Jadi kalau jadi pengurus masjid yang toleran, artinya silakan ayo main. Kalau bisa disiapkan tempat untuk bermain untuk anak-anak. Yang penting ketika di masjid orang tuanya waspada. Nah, kalau sudah sampai masjid diem ya, yang tenang, jangan ganggu orang yang sholat. Diajarin. Jangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Diajarin. Kalau mereka masih keliling-keliling, lari-lari sana, lari-lari sini, jangan dimarahin bapak pengurus masjid. Jangan dimarahin ibu-ibu yang punya anak. Jangan ditendang, apalagi sampai bilang gak boleh masuk masjid lagi. Nah, kapok bawa anak nih, kapok bawa dedek ke masjid malah ganggu orang sholat. Gak boleh seperti itu. Gak boleh melarang anak kecil. Sebab nanti kalau ibu melarang anak kecil untuk pergi ke masjid, bapak melarang anak kecil untuk pergi ke masjid, termasuk pengurusnya juga, anak nanti takut ke masjid. Bukannya ketika adzan berkumandang, adzan maghrib mungkin sampai isya, Allahu Akbar, kan seharusnya suruh rame masjid. Anak sibuk main HP, ayo ke masjid, gak mau ah. Lihat, apakah sekarang masjid suruh sepi dengan anak-anak? Ibu yang bisa jawab. Bapak yang sering berjamaah, lihat, lebih banyak anak-anak atau bapak-bapak atau kakek-kakek atau anak muda, hitung aja. Kalau anak kecil nggak ada, ini perlu dipertanyakan. Sebab kenapa? Di saat nanti para pengurus meninggal, kakek-kakek meninggal, yang rajin ke masjid pada peninggal, siapa penerusnya kecuali anak-anak ini? Lah kalau anak kita nggak senang ke masjid, malah senangnya main HP, malah senangnya main ke kota, yang tidak ada manfaatnya, siapa yang akan meneruskan itu surau? Siapa yang akan meneruskan itu masjid? Makanya banyak masjid yang bangkrut, surau yang bangkrut, megah bangunannya, tapi penghuninya nggak ada. Banyak masjid yang megah,
kipas ada, tempat wudhu sudah disediakan, lampu terang, bersih, dibangun, direnovasi itu masjid, itu surau, tapi penghuni orang yang solehnya tidak ada. Kenapa? Dulu yang rajin-rajinnya sudah menghilang dan penerusnya nggak ada. Siapa penerusnya? Itulah anak-anak kita. Ini bapak yang sekarang sering hadir ke masjid, sholat berjamaah, itu karena didikan orang tuanya waktu dulu. Nah sekarang nanti yang akan mengisi masjid di tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang adalah anak-anak kita. Kalau nggak kita didik dari mulai sekarang, anak-anak akan jauh dari masjid. Naudzubillah min dalik.